Selamat sore saudara, senang sekali saya Fahmi Andrian bisa hadir kembali bersama Anda di Klik Indonesia Petang. Hari ini Selasa 17 Juni 2025. Sejumlah informasi teraktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut dua laporan utama di Klik Indonesia Petang hari ini. Pemerintah Republik Islam Iran menjamin perlindungan bagi warga negara Indonesia yang berada di Iran. Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah telah memutuskan 4 pulau yang disengketakan menjadi milik Pemprov Aceh. Saudara, Republik Islam Iran mendorong negara-negara di dunia untuk menekan rezim Zionis Israel agar menghentikan agresi ke wilayah Iran. Iran akan terus melakukan aksi balasan apabila serangan Zionis Israel masih berlanjut. Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi menggelar konferensi pers khusus di kediaman resmi Duta Besar Republik Islam Iran di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 17 Juni 2025. Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi mengatakan, selama agresi rezim Zionis Israel berlanjut, maka Republik Islam Iran tidak memiliki pilihan lain selain melakukan aksi balasan terhadap serangan Zionis. Muhammad Boroujerdi mendorong negara-negara di dunia menekan rezim Zionis Israel untuk menghentikan agresi brutal pada wilayah Republik Islam Iran dan mencegah perluasan wilayah perang. خیلی از من سوال میکنن که شما آیا همچنان به دفاع خودتون و حمله به مراکز رژیم صهیونیستی ادامه میدهید یا نه؟ بارها گفتم ایران غزه نیست که شما به زنان و کودکانی که گرسنه نگه داشتید حمله کنید و اونها توان دفاع نداشته باشند. ایران یک کشور قدرتمند است و ما تا وقتی که احساس حمله بکنیم و تا وقتی که به ما حمله بشه قدرتمندانه جواب میدیم و الان روزیه که دل مظلومانی که توی کشورهای پیرامونی رژیم صهیونیستی مثل فلسطین و غزه، لبنان و سایر کشورها از این رژیم آسیب دیدند و توان نظامی کافی برای پاسخدهی به این رژیم رو نداشتن، دلشون شاد شده و ما خوشحالیم که نه تنها از کشورمون دفاع میکنیم بلکه به نفع کشورهای اسلامی و منطقه رژیم رو تمهید میکنیم. Muhammad Boroujerdi mengatakan kutukan internasional terhadap rezim Zionis Israel adalah tindakan baik namun belum cukup karena rezim Zionis Israel tidak patuh dan hormat pada norma dan peraturan internasional. Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi menyatakan Zionis Israel berupaya menyeret konflik ke Teluk Persia. Hal itu berpotensi melibatkan lebih banyak negara dalam perang. Zionis Israel telah menyerang fasilitas energi di asal-usul pesisir Teluk Persia pada Sabtu 14 Juni 2025. Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi menyatakan, langkah Zionis Israel memperluas serangan ke Teluk Persia sebagai kesalahan strategis yang mungkin sengaja dilakukan dengan tujuan memperluas perang ke luar wilayah Iran. Muhammad Boroujerdi menyatakan Teluk Persia adalah wilayah yang sangat sensitif dan kompleks, sehingga setiap perubahan militer di sana dapat melibatkan seluruh wilayah bahkan dunia. این رژیم حتی به تأسیسات نفتی ایران در حاشیه خلیج فارس هم حمله کرد و تلاش کرد تا جنگ را به خلیج فارس بکشاند. کشاندن صحنه درگیری به منطقه خلیج فارس یک اشتباه بزرگ راهبردی است که احتمالاً با قصد و با نیت خاصی صورت می‌گیرد و هدف آن کشاندن جنگ به فراتر از خاک ایران است. منطقه خلیج فارس منطقه بسیار حساس و پیچیده است و هر گونه تحول نظامی در آن می‌تواند کل منطقه و بلکه کل جهان را درگیر کند.
Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi berharap komunitas internasional segera bertindak untuk menghentikan agresi yang dilakukan rezim Zionis Israel. Pemerintah Republik Islam Iran menjamin perlindungan bagi warga negara Indonesia yang berada di Iran. Pemerintah Iran akan membantu apabila ada rencana evakuasi atau keinginan WNI untuk meninggalkan wilayah Iran. Indonesia memang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi Dalam konferensi pers khusus, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Muhammad Boroujerdi mengatakan pihaknya terus memantau kondisi warga negara Indonesia atau WNI yang berada di Iran. Pemerintah Iran menjamin dukungan dan perlindungan bagi WNI di tengah perang yang terjadi antara Iran dan Zionis Israel. Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Muhammad Boroujerdi mengatakan, pemerintah Iran akan membantu memberikan pelayanan dan kemudahan apabila ada upaya rencana evakuasi atau keinginan WNI untuk meninggalkan Iran. راجع به اتباع اندونزیایی تا اونجایی که من می‌دونم تعدادی اتباع اندونزیایی در ایران هستن که سفارت شما در تهران به خوبی با اینا ارتباط داره، براشون کانال‌های ارتباطی در مواقع خطر تعریف کرده، مثل شما تلفن‌های خاص و غیرگزاره. دولت ایران به خوبی داره از سفارت حمایت میکنه و هر لحظه که بخوان اینها رو از ایران خارج بکنن یا ضرورت تشخیص بدن یا خودشون بخوان برن، دولت ایران این آمادگی رو داره که این رو براشون تسهیل بکنه و در رابطه کمک بکنه. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI memastikan WNI di Iran dan Israel dalam kondisi aman. Tercatat ada 386 WNI di Iran yang mayoritas adalah pelajar dan mahasiswa. Kementerian Luar Negeri memastikan bahwa kondisi WNI di Iran dan Israel tetap aman menyusul eskalasi konflik dan saling tembak rudal antara kedua negara tersebut sejak akhir pekan lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Yuda Nugraha mengatakan saat ini terdapat 386 WNI di Iran dan 194 WNI di Israel. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Yuda Nugraha memastikan bahwa kondisi WNI di Iran dan Israel tetap aman menyusul eskalasi konflik dan saling tembak rudal antara kedua negara tersebut sejak akhir pekan lalu. Saat ini terdapat 386 WNI di Iran, mayoritas adalah pelajar dan mahasiswa di kota Qom, dan 194 WNI di Israel. Ia menyatakan bahwa Kemlu RI bersama perwakilan RI di Timur Tengah, khususnya KBRI Aman di Yordania dan KBRI Teheran di Iran, terus memonitor situasi dan dinamika di Iran dan Israel, serta kondisi para WNI di wilayah tersebut. Namun demikian, Yuda menyatakan bahwa ada puluhan WNI yang tertahan di Israel, Yordania, dan Iran imbas eskalasi konflik tersebut. Ia menyatakan para WNI tersebut terdiri dari 42 WNI peziarah di Israel, 8 WNI jamaah haji di Yordania, dan 2 WNI peziarah di Teheran, Iran. Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat tajam setelah serangan udara terkoordinasi dilakukan Israel pada sejumlah lokasi di Teheran, termasuk fasilitas militer dan nuklir. Pemerintah Iran menegaskan serangan terhadap Israel merupakan tindakan membela diri. Sementara itu Israel mengatakan serangannya menyasar target yang melayani Korps Garda Revolusi Iran dan sekutunya. Duta Besar Iran untuk PBB Amir Said Iravani mengatakan di Dewan Keamanan PBB bahwa serangan Iran terhadap Israel merupakan tindakan membela diri dan merupakan operasi pertahanan proporsional yang ditujukan secara eksklusif pada sasaran militer dan infrastruktur terkait. Ia menulis dalam sebuah surat bahwa kerjasama apapun oleh negara ketiga dengan serangan Israel terhadap Iran membuat mereka terlibat dalam tanggung jawab hukum dan konsekuensi dari krisis ini. Berbicara kepada wartawan pada Senin, Iravani secara khusus menyoroti Amerika Serikat. Ia menegaskan tanpa senjata, intelijen, dan dukungan politik Amerika Serikat, serangan ini tidak akan terjadi sehingga Amerika Serikat dinilai turut bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum ini.
Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB, Dani Danon, mengatakan kepada wartawan di markas besar PBB di New York bahwa Israel menyerang target yang melayani Korps Garda Revolusi Islam dalam upaya ini. Pihaknya juga berupaya meminimalkan semua korban sipil. Wakil juru bicara PBB, Farhan Haq, menyoroti serangan Israel terhadap stasiun televisi Iran. Menurutnya, perlu ada akuntabilitas untuk memastikan bahwa hukum humaniter internasional dan norma-norma dasar hak asasi manusia internasional ditegakkan. Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dampak ekonomi dari konflik Israel-Iran di Timur Tengah terhadap sektor energi global. Konflik Iran-Israel dinilai berpotensi menyebabkan harga minyak dunia melonjak. Konflik Iran-Israel masih terus berlanjut hingga saat ini. Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dampak ekonomi dari konflik Israel-Iran di Timur Tengah terhadap sektor energi global yang berpotensi menyebabkan harga minyak dunia melonjak. Hal itu disampaikannya saat memberikan keterangan kepada media bersama Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto terkait respon atas konflik Iran-Israel di Kompleks Parlemen Jakarta. Menurut Bambang Wuryanto, setiap gejolak dalam perdagangan minyak akan berdampak langsung pada penguatan dolar dan pelemahan mata uang negara-negara berkembang termasuk rupiah. Hal tersebut berangkat atas kondisi sejarah pengaitan dolar terhadap minyak tahun 1971 yang sejak saat itu minyak tidak lagi dipatok dengan emas, namun dengan dolar Amerika Serikat. Meski demikian, ia menilai dampak konflik Iran-Israel terhadap pasokan minyak Indonesia akan tidak signifikan karena jenis minyak Iran adalah minyak berat atau heavy crude yang hanya bisa diolah di kilang tertentu. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Kalimantan Selatan, tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kisah keseharian Ali, seorang pengurus masjid yang sederhana, cerdas, dan kocak. Ia dihadapkan pada beragam cerita yang terjadi di lingkungan sekitar masjid. Mau kemana kamu? Ada urusan ya? Urusan musola. Bagaimana keseruan kisah Ali dan para warga? Marbot Ali, setiap Jumat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Petang. Saudara Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Maijen TNI Christomei Sianturi mengatakan telah menggelar operasi untuk menindak tegas kelompok Egyanus Kogoya, organisasi Papua Merdeka Kodam 3 Ndunggam di Kampung Aleleng, Distrik Tangma, Kabupaten Yahikumo, Papua Pegunungan. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Maijen TNI Christomei Sianturi menegaskan, komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua Pegunungan dengan menggelar operasi penindakan yang terencana, terukur, dan proporsional terhadap kelompok Egyanus Kogoya.
Langkah tegas ini merupakan respon atas tindakan kelompok Egyanus Kogoya yang sebelumnya melakukan pembunuhan terhadap para pekerja pembangun gereja di Wamena, sekaligus merusak kawasan hutan untuk ladang ganja ilegal. TNI hadir untuk menghentikan teror dan mengembalikan rasa aman bagi masyarakat. Operasi telah dilaksanakan pada Senin 16 Juni 2025 sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Timur setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan 4 anggota OPM di salah satu honai di Kampung Ligima. Dalam upaya penangkapan, terjadi kontak tembak singkat yang mengakibatkan 2 anggota OPM tewas di tempat dan tidak ada korban jiwa maupun luka di pihak TNI. Dari lokasi kejadian, aparat TNI berhasil mengamankan sejumlah barang bukti penting. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen TNI Kristome Sianturi menegaskan bahwa operasi ini menjadi bukti nyata TNI hadir di Papua untuk melindungi masyarakat dari teror kelompok bersenjata sekaligus mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di bumi Cendrawasih. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara yang sudah disepakati sejak tahun 1992 termasuk wilayah yang menaungi 4 pulau yang sedang disengketakan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri sudah pernah membuat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 1992 yang membahas kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara terkait batas wilayah kedua provinsi. Mendagri menjelaskan pada 1992 Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar sempat membuat kesepakatan berisi batas wilayah Aceh dan Sumut yang didasarkan oleh peta topografi yang dikeluarkan TNI Angkatan Darat pada 1978. Berdasarkan kesepakatan itu, 4 pulau yang disengketakan, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Kete, adalah milik Aceh. Seiring dengan polemik yang muncul belakangan, Mendagri Tito Karnavian memerintahkan jajaran Kemendagri serta pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara untuk mencari dokumen kesepakatan itu. Mendagri mengatakan keputusan Mendagri ini memperkuat bukti historis yang diajukan Aceh bahwa 4 pulau adalah wilayah Aceh dan bukan milik Sumatera Utara. Peta topografi TNI AD tahun 1978. Kalau kita melihat di situ ada titik-titik garis di darat dan di lautnya. Yang menarik kalau di lautnya ada garis sendiri, titik-titik. Tolong dilihat ya. Dan ini menjadi dasar bagi kita bahwa 4 pulau yang dimaksud, pulau paling atas ya, Mangkir Besar, Gadang namanya, Mangkir Kecil, Kete, kemudian yang tengah Pulau Lipan, yang paling putih itu paling besar namanya Pulau Panjang, itu tidak masuk wilayah Sumatera Utara, tapi masuknya adalah Aceh. Presiden Prabowo memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang telah dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa ke-4 pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Kete, secara administrasi berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh. Presiden Prabowo Subianto memutuskan 4 pulau yang disengketakan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara masuk ke dalam wilayah administratif Aceh. Penetapan ini berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, Presiden Prabowo Subianto memutuskan 4 pulau, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang Besar, dan Pulau Mangkir Kete Kecil masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh. Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan, keputusan tersebut merujuk pada temuan dari pemerintah Provinsi Aceh, dokumen dari Kementerian Sekretariat Negara, serta dokumen dari Kementerian Dalam Negeri. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai menghadiri rapat terbatas bersama pihak terkait yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa ke-4 pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif
berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf berharap keputusan pemerintah tersebut dapat menjadi jalan tengah yang dapat menyelesaikan polemik yang beredar di masyarakat. Putusan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan, juga Aceh dan Sumatera Utara. Yang penting pulau tersebut adalah dalam kategori NKRI. Sebelumnya, polemik 4 pulau dipicu oleh keputusan Kementerian Dalam Negeri nomor 300.2.2.2138 tahun 2025. Dalam ketentuan itu, Kemendagri menetapkan 4 pulau tersebut sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Padahal sebelumnya masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan pihaknya sudah melakukan evakuasi terhadap seluruh penumpang pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SVA 5276 rute Jeddah Jakarta yang mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Pesawat itu mendarat darurat usai mendapatkan ancaman bom melalui email. Pesawat Saudi Arabia Airlines dengan nomor penerbangan SVA 5276 mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pesawat yang membawa 442 jemaah haji itu mendarat darurat setelah mendapatkan ancaman bom di dalam pesawat. Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membenarkan pesawat yang membawa ratusan jemaah haji itu telah mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara sekitar pukul 11 pagi tadi. Pesawat itu telah mendapatkan pengecekan dari tim penjinak bahan peledak atau Jihandak. Untuk memfasilitasi para penumpang, Pemprov Sumatera Utara telah menyiapkan sejumlah fasilitas, termasuk penginapan dan kesehatan khususnya untuk para jemaah lansia. Tadi jam 11 siang tadi saya mendarat membawa jemaah kloternya dari Jakarta, ada 442 jemaah haji. Hari ini sudah tadi untuk pesawatnya sudah dicek oleh Jihandak. Untuk jamaah haji sudah kita berikan fasilitas dan bahkan kalau memang pesawatnya diberangkatkan sampai dengan besok hari kita akan siapkan penginapan. Terkait keamanan usai ancaman bom tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyerahkan hal tersebut ke aparat keamanan. Gubernur Sumatera Utara mengaku belum mengetahui siapa pelaku teror itu. Ia juga meminta media untuk menanyakan langsung ke aparat keamanan terkait hal tersebut. Saudara, Kejaksaan Agung menyita uang pengganti 11 triliun 880 miliar 351 juta rupiah lebih atas kasus dugaan suap pemberian ekspor minyak kelapa sawit atau CPO yang berasal dari terdakwa Wilmar Group. Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Sutikno di kantor Kejagung menjelaskan penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group. Sutikno mengatakan keseluruhan itu hanya berasal dari 5 anak usaha Wilmar Group, yaitu PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Dari total uang yang disita, Kejagung hanya memperlihatkan sebanyak 2 triliun melalui media massa. Keseluruhan uang tidak dipamerkan karena kapasitas ruang yang tidak mencukupi dan alasan keamanan. Uang itu kini disimpan Kejaksaan Agung dalam rekening penampung. Nantinya akan disetorkan ke negara sebagai pengembalian kerugian atas kasus korupsi yang telah terjadi. Kita punya rekening penampungan RPL, ya. Nah, jadi itu dimasukkan ke RPL. Ya. Jadi semua transparan, ya, semua transparan dan kita tidak mau ada masalah karena ini merupakan aset, ini merupakan hal yang sangat bernilai, ya. Jadi ini sangat sensitif juga, ya. 11 triliun 11,8 itu bukan sedikit, ya. Nah, oleh karenanya ada mekanisme yang sudah ditentukan. Jadi kita tidak berhubungan langsung, ya, tidak berhubungan langsung. Karena kami duga kami harus memitigasi risiko-risiko itu sehingga langsung ditransfer, dikirim ke RPL kita, rekening penampungan, ya.
Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengapresiasi sikap terdakwa yang kooperatif menyerahkan uang pengganti. Ia berharap pihak berperkara lain menyontoh Wilmar Group agar kerugian negara bisa tertutupi. Uang yang telah disita itu akan diupayakan Kejagung untuk meningkatkan sektor persawitan di Indonesia karena perkara ini turut mencoreng industri sawit di tanah air. Saudara, Bea Cukai Langsa Provinsi Aceh bersama tim gabungan berhasil menggagalkan sejumlah upaya penyeludupan narkotika dan barang impor ilegal. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan bersama reporter Tria Azalia. Selamat petang Tria. Tria, berapa total nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari operasi ini? Tria. Selamat petang Fahmi dan juga saudara. Nilai potensi kerugian negara yang berhasil diamankan oleh Bea Cukai Langsa ini adalah senilai 4,6 triliun rupiah. Ini penindakan selama 1 semester ataupun periode awal tahun 2025. Kerugian negara tersebut hasil penindakan di wilayah Aceh Tabiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa, namun belum termasuk hasil penindakan pelanggaran impor di Kabupaten Aceh Timur. Di antaranya ini ada 6 unit sepeda motor, 2 koli mesin motor, 17 ekor satwa, 164 karton rokok tanpa cukai, 3 kg kokain, serta 554 kg sabu-sabu. Kepala Kantor Bea Cukai Langsa, Sulaiman, menyebutkan penindakan tersebut merupakan hasil kerja sama tim gabungan sejak periode Januari hingga Juni 2025. Informasi dari masyarakat menjadi kunci pengungkapan modus penyeludupan ini dan potensi kerugian yang mencapai 4,6 triliun rupiah ini meliputi sektor kepabeanan, cukai, hingga biaya rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkotika. Sulaiman juga menyebutkan dan mengapresiasi peran dari masyarakat yang telah melaporkan aktivitas yang mencurigakan serta mengajak masyarakat untuk terus kontinu aktif melaporkan jika ada hal yang mencurigakan untuk menjaga perbatasan dari masuknya barang-barang ilegal. Demikian informasi dari Aceh. Kita kembali bersama Fahmi di Jakarta. Baik, terima kasih Tria. Selamat kembali bertugas. Saudara, Komisi 3 DPR RI mengusulkan agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, mengatakan hal itu dilakukan untuk memperkuat peran LPSK dalam sistem peradilan pidana. Komisi 3 DPR RI mengusulkan agar peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menyampaikan peran LPSK dinilai strategis dalam sistem peradilan pidana sehingga keberadaan LPSK dinilai sangat penting. Tenaga ahli dan Badan Keahlian Komisi 3 DPR RI akan berkoordinasi dengan LPSK untuk merumuskan pasal yang konkret guna menghadirkan eksistensi LPSK dalam KUHAP. Hal itu disampaikan Habibur Rahman saat rapat dengar pendapat dengan LPSK dan Peradi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 17 Juni 2025. Secara prinsip kayaknya kita sepakat ya Pak Adang, kan ini kita sebagian besar juga kan mengikuti waktu kemarin terakhir kita memilih bapak-bapak ibu ini kan sangat strategis kalau LPSK ini memang harus ada di KUHAP. Apakah namanya LPSK, apakah disebut nomenklaturnya, apa memang lembaganya digambarkan dalam KUHAP yang baru ini. Oke? Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan keberadaan LPSK sangat strategis untuk ada dalam rangkaian acara pidana. Ia menjelaskan bahwa penguatan LPSK di dalam KUHAP telah menjadi kesepakatan ketika para komisioner LPSK dipilih oleh Komisi 3 DPR RI. Terima kasih Ketua. Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi mengusulkan agar ketentuan penyadapan tidak dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peradi menilai penyadapan perlu dihilangkan dalam RUU KUHAP karena berpotensi disalahgunakan jika tidak diawasi secara ketat saat proses penyidikan. Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi mengusulkan agar ketentuan mengenai penyadapan tidak dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana RUU KUHAP. Ketua Harian DPN Peradi, Dwianto Prihartono, menilai penyadapan perlu dihilangkan dalam RUU KUHAP
karena berpotensi disalahgunakan jika tidak diawasi secara ketat saat proses penyidikan. Hal itu disampaikan Ketua Harian DPN Pradi, Duyanto Prihartono, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Yang kita sampaikan beberapa highlight atau yang penting digarisbawahi antara lain adalah pertama saya mau sampaikan tentang penyadapan. Itu adalah sesuatu hal yang sangat eksesif, melewati batas untuk konteks hukum acara pidana yang umum. Bahwa kemudian ada undang-undang lain yang mengatur soal itu silahkan saja, tapi jangan tempatkan itu di kitab undang-undang hukum acara pidana. Wakil Ketua Umum Pradi, Saprianto Reva menyatakan, ketentuan terkait penyadapan saat ini sudah diatur secara khusus dalam sejumlah undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Tipikor, dan Undang-Undang Kepolisian. Oleh karena itu, Pradi menilai penyadapan tidak perlu lagi diatur dalam revisi KUHAP yang tengah dibahas Komisi 3 DPR RI. Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi menegaskan, penyadapan dinilai perlu dihilangkan dalam RUU KUHAP untuk menjaga akuntabilitas penegak hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyidikan. Anggota Komisi 3 yang saya Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika. Saudara, sebanyak 37 warga negara Indonesia yang berangkat haji tanpa visa resmi dilaporkan tertahan di Arab Saudi. Mereka menggunakan visa ziarah dan visa kerja untuk berhaji. Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron Ambari, mengungkapkan sejumlah WNI yang menggunakan visa non-haji tidak bisa kembali ke tanah air karena terdata sebagai jemaah ilegal oleh pihak keimigrasian Arab Saudi. Sebanyak 37 dari lebih dari 300 orang jemaah dipastikan tercekal. Mereka sudah terjaring saat akan masuk Mekah dan didata secara digital oleh otoritas setempat. Yusron menegaskan pelanggaran visa ini akan dikenai denda mulai Rp20.000 atau setara Rp89 juta bagi perorangan. Bagi sponsor atau fasilitator yang terlibat, denda bisa mencapai Rp100.000 atau setara Rp450 juta. Beberapa perusahaan penyedia visa saat ini dilaporkan sudah mengajukan permohonan pembayaran denda ke pihak kepolisian setempat. Jadi tadi sudah ada beberapa orang yang sekarang sudah terdaftar 37 orang, tapi tidak tertutup kemungkinan masih ada ratusan orang lagi yang akan datang meminta bantuan KJRI. Jadi prinsipnya adalah pada saat mereka prosesnya pada saat mereka kemarin tertangkap dan dibuang ke kota Jeddah, itu datanya sudah langsung masuk ke sistem pemerintah Arab Saudi dan langsung terkena denda. Yusron mengungkapkan perlakuan Saudi pada tahun ini lebih tegas dibanding tahun lalu. Mereka yang tertangkap langsung dipindahkan dari wilayah Mekah dan tidak diperkenakan kembali. Selain denda, sanksi lain bagi yang melanggar adalah deportasi dan larangan masuk Saudi hingga 10 tahun. Sebanyak 440 jamaah haji Kampar Provinsi Riau Kloter 5 telah tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II. Informasi selengkapnya akan disampaikan bersama Berlian Friandi. Selamat petang Berlian, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, selamat petang Fahmi dan juga pemirsa Bondar sekalian, dapat kami informasikan bahwasanya sebanyak 440 jemaah haji asal Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 5 telah tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Dan para jemaah ini tentunya tiba dalam keadaan sehat walafiat dan mereka dinanti kedatangannya oleh sanak dan keluarga mereka masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya sebelum tiba di kota Pekanbaru, sebanyak 440 jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Kampar ini harus diinapkan selama 1 malam di Asrama Haji Embarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau setelah menempuh perjalanan udara dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Kemudian di Aula Embarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau ini, ratusan jemaah haji disambut langsung oleh Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, dan didampingi Wakil Bupati Kampar, Misarti. Dan dalam sambutannya, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas keselamatan dan kesehatan seluruh jamaah haji. Kemudian pada kesempatan ini juga Bupati Kampar Ahmad Yuzar memberikan apresiasi
terhadap kerja keras seluruh petugas haji Indonesia, khususnya tim yang mendampingi jemaah haji asal Kampar dari awal keberangkatan hingga proses pemulangannya saat ini. Adapun penerbangan pertama pada kloter 5 ini mengangkut sebanyak 14 jemaah, kemudian disusul flight yang kedua dengan jumlah 213 jemaah dan flight ketiga atau penerbangan yang terakhir mengangkut sebanyak 213 jemaah haji. Sehingga total jemaah haji asal Kampar yang tiba selamat di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru sebanyak 440 jemaah. Seterusnya jemaah menaiki bus yang telah disediakan oleh panitia untuk menuju kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar di Kota Bangkinang dan dilakukan pendataan akhir oleh para panitia. Kemudian sebagai informasi tambahan bahwa kepulangan seluruh jemaah haji asal Provinsi Riau akan dilakukan secara bertahap hingga tanggal 7 Juli 2025 mendatang, dan hingga hari ini di hari kedua ini pemulangan haji Provinsi Riau yang sudah tiba di tanah air sebanyak 887 jemaah. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Jakarta. Fahmi. Baik, terima kasih Berlian. Selamat kembali bertugas. Saudara, suasana haru dan penuh syukur menyelimuti kedatangan rombongan jamaah haji asal Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau karena telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci. Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Raja Bayu Febri Gunadian mengatakan, pemerintah Kepulauan Anambas merasa senang dan bersyukur atas kepulangan jemaah haji Kepulauan Anambas dengan selamat. Ia berharap kepada jemaah haji Kepulauan Anambas bisa mengimplementasikan akidah dan ajaran-ajaran agama Islam kepada masyarakat Kepulauan Anambas dan semoga berdampak positif terhadap Kabupaten Kepulauan Anambas. Alhamdulillah, semua jemaah haji kita tuh ada sekitar 16 orang. Kloter 1 dan kloter 2 itu berjumlah 12 orang. Kloter 17 berjumlah 4 orang. Alhamdulillah hari ini kloter 1 dan 2 sudah sampai di Batam berjumlah 12 orang, di mana yang 6 orangnya balik ke kampung masing-masing, ada ke Pekanbaru, ada yang ke Bintan, dan ada juga yang pergi berobat langsung di Malaysia. Dan 6 orang lagi alhamdulillah pukul 17 tadi sudah sampai di Anambas. Diketahui jemaah haji Kepulauan Anambas terbagi menjadi 3 kloter, di mana kloter pertama dan kloter kedua tiba di Kepulauan Anambas lebih awal daripada kloter 17 yang masih berada di Mekah, Arab Saudi. Rencananya kloter 17 akan tiba di tanah air pada tanggal 30 Juni 2025. Kepulangan para jemaah haji Kepulauan Anambas disambut dengan hangat dan antusias. Prosesi penyambutan semakin meriah dengan tradisi adat Melayu tepuk tepung tawar yang digelar oleh Lembaga Adat Melayu Kepulauan Anambas, serta diarak dengan iringan alunan kompang menuju Masjid Besar Baitur Rahman Tarempa. Dari Anambas, Ramadan TVRI melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Petang. Kami akan segera kembali. Mana kau taruh uang itu? Kau jangan banyak tanya. Kita segera pergi dari Jakarta deh. Kerasnya ibu kota membuat Marbun dan keluarga pindah ke desa untuk memulai hidup baru. Di desa itu ya, banyak banget kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka. Contohnya, tadi kan ada orang naik motor, terus tiba-tiba nyungsep deh. Namun, segalanya tak semudah yang dibayangkan. Ada banyak cerita, tantangan, dan pelajaran yang harus dilalui. Saksikan perjalanan penuh warna dalam serial Desaku Yang Kucinta setiap minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setiap 60 detik ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
jika dibiarkan akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Petang. Saudara Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polres Jembrana Bali Selasa 17 Juni 2025. Program ini menjadi bagian dari langkah nyata Polri dalam mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Polri telah membangun 90 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dari jumlah tersebut, 12 unit telah beroperasi, 21 sedang dalam tahap verifikasi oleh Badan Gizi Nasional, dan 57 lainnya dalam proses pembangunan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, program ini menjadi bagian dari langkah nyata Polri dalam mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. SPBG ini kita siapkan untuk melaksanakan apa yang jadi kebijakan Bapak Presiden terkait dengan makan bergizi gratis, dan untuk SPBG Jembrana ini merupakan SPBG yang melengkapi 7 SPBG sebelumnya yang ada di Jembrana. Polri juga melalui Yayasan Kemala Bayangkari menargetkan tambahan 28 SPPG lagi, sehingga total pembangunan mencapai 118 unit pada tahun 2025. Polri telah membuka ruang kolaborasi luas dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, hingga tenaga ahli kesehatan. Sinergi ini diharapkan mampu memastikan keberlanjutan dan ketetapan sasaran program MBG, serta mewujudkan target nasional termasuk zero accident dalam implementasinya. Program makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan positif. Program ini dinilai dapat memenuhi kebutuhan gizi siswa dan membantu mengurangi pengeluaran orang tua. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Manokwari Selatan, Papua Barat berjalan di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional yang berada di Kompleks Sowi Gunung sejak tanggal 10 Juni 2025. Wakil Ketua DPR Kabupaten Manokwari, Johani Brian Makatita, turut mengawasi aktivitas di dapur sehat, mulai dari proses penyiapan MBG hingga kendaraan yang digunakan mengantar MBG ke setiap sekolah. Johani Makatita berharap seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari mendukung makan bergizi gratis. Ia menilai program MBG ini sangat baik karena selain membantu anak-anak lebih fokus dalam belajar, juga membantu mereka dalam masa pertumbuhan. Ketua Yayasan Paradisea Karya Mandiri Novarina Makatita mengatakan dalam sehari pihaknya mampu menyiapkan sebanyak 3.000 makan bergizi gratis yang diantar ke 10 sekolah di distrik Manokwari Selatan. Dapur Sehat Distrik Manokwari Selatan ini mempekerjakan 80% orang asli Papua, mulai dari koki, bagian penyiapan, pengemasan, dan petugas kebersihan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Manokwari. Sementara itu, program makan bergizi gratis MBG yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan positif dari siswa di Manado, Sulawesi Utara. Siswa-siswi merasa sangat senang pada saat menerima makanan bergizi gratis ini. Program MBG dinilai dapat memenuhi gizi dan membantu mengurangi beban pengeluaran siswa. Makanan bergizi gratis suka nggak? Enak? Suka. Kenapa suka? Sedap. Yuk bergizi. Karena ada sayur, telur, ikan. Ya sedap. Suka. Kenapa suka? Karena DP buah enak sekali. Ada ayam, ada yang DP sayur. Telur, ada popaya, ada ayam. Kalau ke depan mau nggak? Mau. Enak. DP ayam besar-besar. Terus ada sayur, ada popaya, ada nasi, telur. Suka enak, bergizi.
pemerintah boleh sering-sering kasih itu makanan bergizi gratis. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan siswa secara keseluruhan dan membantu mencegah masalah gizi seperti stunting. Pemerintah Provinsi Jakarta sepakat menjalin kerjasama strategis dengan Otorita Ibu Kota Negara IKN dengan melibatkan sejumlah BUMD Jakarta. Kolaborasi ini guna mendukung pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di IKN. Penandatanganan nota kesepakatan digelar di Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Kerjasama yang melibatkan 3 badan usaha milik daerah Jakarta, yakni PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta, Perumda Pasar Jaya, dan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta dan PT Bina Karya. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono. Selain memberikan dukungan penuh untuk keberlangsungan pembangunan yang ada di IKN, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga menekankan pentingnya mentransfer pengetahuan dan pengalaman dari Jakarta kepada IKN. Nantinya ketiga BUMD tersebut akan menjadi mitra belajar bagi badan usaha Otorita IKN, khususnya PT Bina Karya dalam mengelola infrastruktur dan layanan publik. Pemerintah Jakarta memberikan dukungan sepenuhnya untuk kelancaran keberlangsungan pembangunan yang ada di IKN. Kerjasama dilakukan oleh BUMD Otorita IKN dengan 3 BUMD Jakarta, yaitu Pasar Jaya, Jakpro, dan Transjakarta, serta Dinas Lingkungan Hidup. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono menyambut baik kerjasama ini. Menurutnya, saat ini Otorita IKN sedang bersiap menerima penyerahan berbagai aset infrastruktur dari kementerian seperti jalan, perkantoran, hunian ASN, masjid, hingga kantor kepresidenan. Soal skema kerjasama, Basuki menyebutkan pada tahap awal akan difokuskan pada transfer pengetahuan hingga pelatihan. Jadi tujuannya itu untuk sharing pertama kali untuk training ground-nya Bina Karya, sekaligus untuk memperkuat Bina Karya dalam pengelolaan infrastruktur di IKN tadi. Adapun lingkup kerjasama meliputi peningkatan kompetensi dan kajian pengelolaan sampah, peningkatan kompetensi dan kajian pengelolaan infrastruktur, peningkatan kompetensi dan kajian pengelolaan transportasi, serta pengelolaan pasar. Saudara, sekelompok petani di Pemalang, Jawa Tengah yang tergabung dalam komunitas Kontak Tani Nelayan Andalan mulai uji coba program Mina Padi, yakni membudidayakan ikan dan padi secara bersamaan dalam satu hamparan sawah. Uji coba perdana sistem Mina Padi dilakukan dengan menebar 2.000 benih ikan nila merah di hamparan sawah seluas sekitar 100 meter persegi di Desa Sirangkang, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Ikan nila merah dinilai mampu bertahan dengan perairan sawah dan memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. Selain di Desa Sirangkang, rencananya program perdana ini juga akan diuji coba di Desa Tegal Sari Timur, Kecamatan Ampel Gading, dan Desa Bojong Nangka, Kecamatan Pemalang. Sebelum uji coba Mina Padi di Pemalang, para petani telah melakukan kunjungan ke salah satu lokasi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang berhasil menerapkan sistem Mina Padi. Dalam sistem Mina Padi, petani diharuskan menggunakan pupuk dan insektisida atau pengendali hama serangga jenis organik. Tujuannya agar bibit ikan yang telah ditebar di sawah dapat hidup dan layak dikonsumsi saat panen. Tantangan hama berupa ular atau burung menjadi ancaman dari sistem ini. Untuk itu, area sawah harus ditutup menggunakan plastik secara mengelilingi agar hama ular tidak masuk dan memangsa ikan. Kami KTNA Kabupaten Pemalang membantu program pemerintah dalam rangka peningkatan ketahanan pangan. Dari sini rata-rata belum ada yang menggunakan Mina Padi. Kami mencoba Mina Padinya, jadi padi tapi nanti di tengah kita tabur ikan, kita pakai ikan jenis ikan nila. Artinya mudah-mudahan nanti kalau jadi kan ada sebuah peningkatan peningkatan pada petani, padinya panen, ikannya panen. Sistem Mina Padi ini diharapkan akan berkembang dan menghasilkan panen padi serta ikan sesuai harapan dalam per 3 bulan masa tanam. Diperkirakan saat panen padi nanti akan dilakukan pula panen ikan yang sudah layak jual. Mina Padi di Pemalang akan terus dikembangkan untuk optimalisasi penggunaan lahan sawah agar menunjang ketahanan pangan nasional khususnya untuk warga Pemalang.
Saudara, berikut kami sampaikan perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiran cuaca ini berlaku mulai esok hari di sejumlah kota besar di Indonesia. Saudara, informasi perakiran cuaca tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Klik Indonesia Petang hari ini. Saya Fahmi Andrian, wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.